السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، أيها الطلبة والطالبات رحمني ورحمكم الله. Kaifa halukum? Kalian bisa belajar seperti ini senang apa gembira? Ya? Kenapa senang? Adakah yang enggak senang belajar? Kenapa kalian senang belajar? Di antaranya orang-orang yang senang belajar mereka senang karena akan dimudahkan jalannya menuju surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis ini dihafal oleh para penuntut ilmu, tapi kadang hadis ini terlupakan, enggak hadir di hatinya, enggak hadir di benaknya, sehingga muncul kemalasan. Padahal kalau dia menuntut ilmu, jalannya ke surga akan Allah mudahkan. Yang memudahkan Allah, sahhalallahu, Allah akan memudahkan. Yang memudahkan Allah. Kalau Allah sudah memudahkannya, siapa yang bisa menyulitkannya? Enggak ada. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang sulit-sulit kalau Allah sudah menghendaki kemudahan, selesai. Nah, di antara perkara yang hendaknya senantiasa kalian hadirkan agar senang, semangat, ya, bergembira dengan talabul ilmi, yaitu dimudahkannya jalan menuju surga, dan fadilah-fadilah talabul ilmi yang sangat banyak, ya, yang luar biasa. Di antaranya kalian nanti akan memberikan kejutan luar biasa istimewa kepada orang tua kalian di surga, bagi bagi anak-anak yang belajar Al-Quran, yaitu diberikannya pakaian kepada kedua orang tua kita dengan pakaian atau perhiasan yang sangat indah. Ya, kalau sekarang kalian yang dikasih pakaian, yang dibelikan pakaian. Nanti kalau kita belajar Al-Quran, kita akan memberikan kejutan di akhirat, ya, dan itulah yang hakiki, yang sesungguhnya. Baik, maka bersungguh-sungguhlah dan senangilah ilmu. Al-ilmu ladzah, ya, ilmu itu lezat, nikmat, ya. Ilmu itu apa? Nikmat, ya. Ladzah, lezat, enak, tenan. Ilmu itu enak, tenan, lezat, ladzah. Hadirkan itu dengan memohon terus pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kemarin kita bahas surah Al-Ikhlas. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surah Al-Ikhlas seperberapanya Al-Qur'an? Thuluthul Qur'an. Apa maknanya? Apa makna thuluthul Qur'an kemarin? Makna thuluthul Qur'an apa kemarin? Sepertiga Al-Qur'an itu apa maknanya? Bahwa Al-Quran terdiri dari 3 hal syariat. Ya, pertama tauhid,
ya, syariat dan kisah-kisah hamba ini. Sedangkan tauhid sepertiganya. Al-Ikhlas, suratul Ikhlas berbicara tentang tauhid. Maka cintai surah ini dan tentu surah-surah yang lainnya. Yang diantara sebab nuzulnya surah ini, surah Al-Ikhlas, sebab turunnya surat ini adalah orang-orang musyrik datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata apa? Ya Muhammad, ansib lana rabbak. Wahai Muhammad, jelaskan nasab Tuhanmu kepada kami. Masya Allah, keturunan siapa toh Tuhanmu itu? Ya ini sesungguhnya apa? Hanya kesombongan mereka. Ya, mereka itu tahu Allah yang menciptakan mereka, tapi sombong dalam rangka ngeyel, membantah, ya, menentang dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ngomong, ya Muhammad, ansib lana rabbak, jelaskan nasab Tuhanmu kepada kami. Maka Nabi diam, Nabi nggak bisa jawab, diam. Allah yang menjawab, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sekarang suratul Masad. Suratul Masad, atau ada yang menamai suratul Lahab, ya, surah Al-Masad, atau sebagiannya menamai surah Al-Lahab. Surah ini berapa ayat? 5 ayat. Surah ini Allah turunkan berkenaan dengan kisah, ya, dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau mengumpulkan keluarganya dan orang-orang di Mekah kala itu, ya. Kemudian beliau sampaikan dakwah, ya, singkat ceritanya beliau sampaikan dakwah untuk mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka pamannya yaitu Abu Lahab yang menentang nomor 1, marah besar. Tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana, celaka kamu Muhammad, untuk ini toh ternyata kamu kumpulkan kami. Marah pamannya itu. Yang kita kenal sifat-sifat, tipe-tipe paman-paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbeda-beda. Ada paman Nabi yang enggak beriman dan menentang, menghalang-halangi dakwah Nabi. Siapa dia? Ya, Abu Lahab ini contohnya. Abu Lahab yang nama aslinya siapa? Abdul Uzza. Abdul Uzza, hambanya patung Uzza. Masya Allah, ya. Dijuluki Abu Lahab, kunyahnya Abu Lahab, namanya Abdul Uzza. Ini yang menentang paman Nabi ini. Terus ada paman Nabi yang enggak beriman, kafir, tapi membela Nabi, membantu Nabi. Siapa dia? Abu Thalib. Ada paman Nabi yang beriman dan tentu membela, mencintainya. Siapa? Abbas, Hamzah, ya. Jadi tipe paman Nabi minimal ada 3 ini, ya. Kafir dan memusuhi. Kafir menolong, membantu. Beriman dan tentu menolong, membantu, mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mengingatkan kepada mereka, inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid, sungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan bagi kalian sebelum datang azab yang pedih. Ya, ayo masuk Islam, ucapkan la ilaha illallah. Maka pamannya yaitu Abdul Uzza, Abu Lahab ini yang menentang nomor 1. Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu sairul yaum, ya, sehari ini celaka kamu Muhammad. Untuk ini ternyata kamu kumpulkan kami, ya. Maka Nabi diam. Allah yang menurunkan jawabannya,
tabbat yada abi lahabin wa tab sampai selesai. Itu sebab nuzulnya ya. Kita baca surah yang agung ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, ditekan baru qalqalah atau ditahan dulu baru qalqalah. Wa tab. Wa tab. Kenapa? Karena bertasydid. Tapi enggak boleh lama-lama. Nahannya enggak boleh lama-lama. Ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Yang salah, diantaranya yang salah gini. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Wah, lama banget. Wa tab. Kelamaan. Ini seolah ada apa di situ? Saktah, berhenti sejenak tanpa nafas. Ya, itu salah. Jadi enggak lama-lama. Yang betul tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kalau seandainya enggak bertasydid, maka apa? Wa tab. Seandainya enggak bertasydid, maka apa? Wa tab. Karena bertasydid wa tab. Wa tab. Seperti juga ayat yang kalian hafal semua. Misalkan surah Al-Asr, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Misalkan berhenti di situ, ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Gitu ya. Ditahan sebentar, terus qalqalah ya, baru mantul. Sekali lagi satu tambahan ya, jangan tabat ya, kayak C. Bukan bat ya. Tabat bukan tabat kayak C, salah ya. Yang makhraj ta di mana? Ujung lidah, pangkal gigi seri atas. Ya, ini gigi seri, gigi yang gede-gede ini. Ya, depan itu 2, atas, bawah itu berarti 4. Ujung lidah dan pangkal gigi. Berarti di atas, jangan di ujung nanti melet. Ya, tapi di pangkal dekat gusi. Ditekan ke situ, nempel di situ, terus dilepas, menimbulkan aliran udara. Bat bukan sampai bat. Tabbat yada anta wa anti, bukan, tapi anta, anti, antuma, antum ya, bukan tabbat. Karena ini banyak akan ketemu ayat-ayat yang berakhiran tak mati, yang teliti ya. Sekali lagi, tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
Nah, ayat 2, 3, 4, 5 enggak bertasydid, sehingga langsung apa? Qalah, langsung qalqalah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ini ada hu, ada ha, dan berdampingan, ya, yang jeli. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Ada yang dengung-dengung, ya, juga ada ha terus ha, sama-sama berharakat fathah, ini juga harus jeli. Fi jidha hablum mim masad. Barakallahu fikum. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Wa tabba, dan betul-betul dia celaka. Maknanya khasirat yada abi lahabin. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Wa syaqiya bi'idzaihi Rasulullah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan dia sengsara karena menyakiti, mengganggu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad tahaqqaqa khusranu Abi Lahabin. Dan betul-betul terwujud, terrealisasi, ya, akan kerugiannya Abu Lahab itu betul-betul terlaksana, terwujud kecelakaan, kebinasaan, kesengsaraan Abu Lahab. Wa tabba, dan tabba, betul-betul celaka dia, betul-betul merugi, betul-betul sengsara, ya. Sebabnya apa? Mengganggu, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antaranya disebutkan riwayat bahwa Abu Lahab itu kemana-mana buntuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dakwah kemana diikuti oleh Abu Lahab. Kalau Nabi sudah diam, terus Abu Lahabnya ngomong, ini sobiun kadzib, ini tadi anak bayi kemarin sore, ibaratnya, ya, anak kemarin sore yang kadzib, yang pendusta. Jangan percaya kalian dengan dakwahnya, dengan ajakannya. Terus Nabi kemana lagi? Diikuti, dibuntuti terus. Dia tinggalkan pekerjaan-pekerjaannya demi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengganggunya, untuk menghalang-halangi manusia menerima dakwahnya. Tapi ternyata apa? May yahdillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah berikan petunjuk, enggak ada yang bisa menyesatkannya. Orang bilang ini gini, seperti hari ini, seperti ini, hari ini,
Orang-orang yang mendakwahkan dakwah tauhid, yang mengajak untuk menyembah Allah saja, meninggalkan segala bentuk peribadahan kepada selain Allah, diberi julukan-julukan yang jelek, diberi julukan-julukan yang buruk. Tujuannya apa? Agar orang lari dari dakwahnya, nggak pada mengikuti tauhid, biar tetap senang dengan apa? Syirik. Tapi ternyata apa? Orang yang Allah kehendaki hidayah dapat hidayah. Alhamdulillah kita diantaranya orang yang mendapat hidayah tauhid. Semoga Allah tetapkan, kokohkan hati kita di atas tauhid tersebut sampai mati. Amin. Nah, diantaranya ini, ya, salafnya, ya, salafnya orang-orang hari ini yang menghalang-halangi dakwah tauhid, siapa diantaranya? Salaf itu apa artinya? Orang yang terdahulu. Ada salafus soleh, as-salafus soleh, salaf yang soleh, yang baik. Nabi dan para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, yang mengikuti Nabi dengan baik, mengikuti sahabat dengan ihsan, dengan baik. Itulah contoh teladan kita. Di sana ada salaf pendahulu yang buruk. Di antaranya siapa? Abu Lahab ini loh. Ya, menggelari Nabi, ini anak kemarin sore pendusta ini, jangan kalian percaya. Padahal orang-orang kafir Quraisy menjuluki Nabi SAW sebelum Nabi berdakwah dengan apa? Al-Amin. Yang menggelari Al-Amin itu Abu Bakar apa Umar? Hah? Orang kafir. Yang menggelari Nabi Al-Amin itu bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali radhiyallahu anhu. Orang-orang kafir musyrik itu menamai, menjuluki Nabi sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya, amanah. Amin, sangat amanah, karena amanah terpercaya, digelari oleh mereka. Terus Nabi mulai dakwah. Ketika Nabi mulai dakwah, dijulukilah pendusta, tukang sihir, tukang syair, majnun. Apa majnun? Kena jin, gila, dan seterusnya. Jadi itu sudah ada salafnya anak-anak. Tapi salaf yang apa? Salaf yang toleh, pakai tok, ya. Salaf yang toleh, bukan salaf yang saleh. Sedangkan yang kita ikuti siapa? As-salafus saleh. Kalau salaf toleh diantaranya Abu Lahab ini. Ini anak kemarin sore, keponakannya Nabi Muhammad SAW itu keponakannya. Ya, dijuluki gini dan gitu. Taib. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya. Ya, jadi hartanya Abu Lahab itu enggak berguna. Wa ma kasaba, dan juga apa yang dia usahakan, yaitu anak. Maknanya ma aghna anhu maluhu wa waladuhu. Tidaklah berguna baginya hartanya dan anaknya. Ya, harta Abu Lahab yang dikumpul-kumpulkan enggak berguna. Anaknya enggak berguna bagi dirinya. Yaitu apa? Falan yarudda anhu syai'an min azabillahi idza nazala bih. Harta dan anaknya itu tidak bisa menolak azab Allah ketika menimpanya. Apa? Harta dan anaknya Abu Lahab tidak bisa menolak, menghalang-halangi azab Allah ketika azab itu menimpanya, datang kepadanya. Nggak bisa. Hartanya nggak laku, anak-anaknya nggak
berguna. Kenapa? Karena Abu Lahab sukanya mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafir dan mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keponakannya sendiri padahal, ya. Baik. Semoga Allah menjadikan kita ini sebagai anak-anak yang akan bermanfaat untuk kedua orang tuanya. Amin. Jangan sampai seperti anaknya siapa? Abu Lahab yang tidak memberi manfaat kepada bapaknya ini. Karena bapaknya kafir, ya, dan menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya selana dzata lahab, dia akan masuk ke dalam neraka yang dzata lahab, yang menyala-nyala, yang memiliki apa? Lahab. Lahab itu apa? Nyalaan api yang bergejolak, ya. Maknanya saya dakhulu naron mutaajjijah, akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala, yang bulat-bulat. Nah, tahu bulat-bulat? Bulat-bulat itu bahasa Jawa. Yang menyala-nyala, terus berkobar luar biasa. Huwa wamra'atuhu, gabungan dengan ayat wamra'atuhu hammalatal hatab. Dia yaitu Abu Lahab, wamra'atuhu, dan juga istrinya, allati kanat tahmilu syauka, yang istrinya ini biasa membawa duri-duri, dedurian. Nah ini, kalau tadi suaminya siapa? Abu Lahab, ya, itu sukanya buntuti Nabi, kemana-mana dibuntuti. Kalau Nabi sudah selesai dakwah, baru dia ngomong, itu anak kemarin sore pendusta, jangan percaya kalian. Istrinya ngusungi kayu, kemana-mana, jalan-jalan yang biasa dilalui oleh Nabi, dilempari apa? Kayu yang berduri, duri-duri di jalanan yang biasa dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka berdua at-ta'awun alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Sedangkan yang diperintah at-ta'awun alal birri wa taqwa. Temennya pulpennya habis nih, tak kasih, atau minimal tak pinjemi. Temennya salah tulisannya, minjem penghapus. Ini penghapusnya siapa? Kok ditaruh di sini ini, ya? Pinjemi penghapus, dihapus. Jangan dipinjemi penghapus saja, minjem terus. Kita dapat pahala cuman penghapus saja, di seret udah cukup. Lah kok mendadak marah, minjem terus. Nih kita apa enggak takut kalau sampai masuk ayat wa yamna'unal ma'un, ya? Di antaranya memberi pinjaman hal-hal yang sepele, yang kecil-kecil, ya, dipinjemi cuman pulpen atau apa itu namanya, pensil semenit untuk nulis apa, dengan senang hati berikan, ya. Itu ta'awun 'alal birri wat taqwa. Jangan seperti Abu Lahab dan istrinya. Siapa nama istrinya? Ummu Jamil. Namanya Arwa, ya, disebutkan salah satu riwayat namanya Arwa, kunyahnya Ummu Jamil. Abu Lahab kunyahnya namanya Abdul Uzza. Dia dan istrinya akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala tadi, yang bergejolak, yang membara apinya. Karena apa istrinya tadi? Karena tahmilu syauka, biasa membawa apa? Duri-duri, fatatrahuhu fi tariqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li adhiyatihi. Dia lemparkan di jalan yang biasa dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar Nabi terganggu. Masya Allah. Itu suami dan istri yang tolong menolong dalam keburukan, dosa
permusuhan. Ya. Fi jidiha hablum mim masad. Yang di lehernya ada tali dari masad, dari sabut, yaitu fi unuqiha hablun muhkamun. Ya, di lehernya itu ada tali yang kuat. Min laifin syadidin khashin. Yang tali tersebut terbuat dari serabut atau sabut yang kuat dan keras. Kalian pernah lomba tarik tambang? Pernah? Wah, lomba tarik tambang. Tarik tambang ya, tambang ditarik-tarik, ya kan? Itu yang bagus dari apa? Talinya itu. Bukan tambang ini ya, tambang kayak gitu, bukan. Dari seperti itu. Atau kalian pernah ngelihat tali yang untuk narik truk atau narik mobil, tali-tali yang kuat kayak itu. Tali yang kuat, yang keras, itu diletakkan di leher siapa? Arwa Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Lalu turfa'u bihi fi nari jahannam. Dia diangkat dengan tali itu ke neraka jahanam. Ya, dia diangkat dengan tali itu ke neraka jahanam. Summa turma ila asfaliha. Lalu dilemparkan ke neraka yang paling bawah. Lalu dilemparkan ke neraka yang paling bawah sana. Na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi minan nar. Maka jangan sampai kita mengganggu orang lain ya dalam rangka mereka itu mengajarkan, mengamalkan Islam. Tapi apa? Didukung, ditolong, dibantu. Karena sangat rugi, celaka, binasa orang yang mengganggu, menghalang-halangi, menyakiti ya kaum muslimin atau orang yang berdakwah seperti ini. Nabi SAW, orang yang mengamalkan Islam kok diganggu, disakiti, dizalimi, celaka, merugi ya. Seperti ayat yang kalian hafal, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin, dan seterusnya ayat itu. Itu di dunia. Di dunia orang-orang kafir itu melihat orang mukmin tertawa, menertawakannya, menghinanya dengan memberikan julukan-julukan yang jelek. Ada orang lewat jenggoten, bek. Yang bek siapa? Yang jenggoten apa yang ngomong bek tadi? Ya, yang jenggoten lewat, terus bek. Ada orang pakaiannya rapat, pakaiannya bagus, nggak menutup auratnya, memakai hijab. Itu orang ke pasar kok pakai selimut, katanya pakai selimut. Orang-orang yang seperti itu kalau tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyesal nanti. Sehingga balasannya fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun, gantian nanti di akhirat orang-orang yang beriman tertawa. Alal araiki yanzurun, mereka bertelekan, duduk-duduk di atas kursi-kursi apa ranjang-ranjang ya, yang sangat bagus, ngobrol ya di dalam surga, ketawa. Dulu ditertawakan oleh orang-orang kafir, ditertawakan orang-orang kafir, tertawa dulu di dunia, menghina, ngenyek orang-orang yang beriman. Jangan.
Seperti Abu Lahab tadi ngomongkan tentang siapa? Keponakannya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Hukumannya neraka, dan juga istrinya yang tolong menolong tadi. Nah, maka kalian jangan sampai tolong menolong dalam keburukan, ya. Ketika ada temanmu misalnya ini menjaga sholat sunnah bagus, ya, terus ada yang ngomong misalnya ini, ada syaitan membisikkan, dia tuh si A itu ya, gaya itu, loh sholat kok dibilang gaya, rajin sholat sunnah ya, dijaga sholatnya tumak ninah, nggak cepet-cepet. Ingatin anak-anak, tumak ninah itu rukun sholat. Kalau nggak tumak ninah sama dengan belum sholat. Ada sholat temennya sholat tumak ninah, masya Allah bagus, terus ada yang bisiki, syaitan bisiki, dia tuh si fulan itu atau fulanah itu gaya dia itu. Lah jangan disambut, iya itu memang gaya, jangan. Tapi harus jangan sembarangan ya akhi, ya ukhti, jangan sembarangan ngomong gitulah. Sholat bagus itu ya memang perintah Nabi. Hati-hati kamu, bertakwalah kamu kepada Allah, ittaqillah, begitu. Bukan malah iya itu memang gaya itu sholatnya, sholat kok gaya. Jangan tolong menolong dalam apa? Keburukan, ya. Tapi tolong menolonglah dalam apa? Kebaikan, ya. Kalian dikirimi jajan ini, masya Allah, saya tadi ngelihat kiriman jajan sekotak segini nih, masya Allah, Pak Satpamnya sampai keberatan kayaknya ngangkatnya. Ya Allah, begitu sayangnya orang tua kalian itu, ya, ngirimi jajan sebanyak itu. Semoga Allah menjaga kita semuanya dan kedua orang tua kita serta seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Bagi-bagi dong, itu. Jangan kalian minta, enggak, ya, kalian enggak usah minta, tapi yang dikasih, yang dikirimi itu loh, ya, bagi, ya, ikut menyenangkan hati temannya, walaupun cuman sepotong, ya. Pisang goreng, dikirimi pisang goreng 1 kardus, nah, misalkan ya, jangan dihabiskan sendirilah, ya, nanti terus. Tapi bagi-bagi, kamu sepotong aja ya, syukran, walaupun sepotong. Nabi mengatakan apa? Ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Jaga dirimu dari neraka walaupun dengan separuh biji korma. Korma diparuh, kamu separuh ya. Syukran. Jazakillahu khairan. Thank you very much. Apa itu? Misalkan gitu, ya, tolong menolong, menyenangkan hati temannya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita terhadap agamanya. Amin. Kita baca sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab.
وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran ini sebagai hujjah bagi kita. Hujjatun lana la alaina. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.